Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Salam audit kepada Bapak Ibu para auditor, para apip dimanapun berada. Pada kesempatan kita kali ini pada Kasiman Brutu Channel, kita akan membahas tentang pentingnya sertifikat K3 atau sertifikat keselamatan konstruksi, ahli keselamatan konstruksi bagi pokja pemilihan. Atau kalau tidak mempunyai sertifikat, wajib melibatkan petugas atau pihak-pihak yang mempunyai sertifikat tersebut. Regulasi tersebut terdapat pada Peraturan Lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021 pada lampirannya pada modul dokumen pemilihan. Di dalam modul dokumen pemilihan tersebut tepatnya di bab 10 Romawi. Di bab 10 Romawi itu di sana terkait spesifikasi teknis dan gambar pada poin 12 disebutkan bahwa pokja pemilihan yang bersertifikat ahli K3 konstruksi atau punya sertifikat ahli keselamatan konstruksi atau mempunyai sertifikat petugas keselamatan konstruksi. Kalau tidak dari pokja maka melibatkan ahli K3 konstruksi atau melibatkan ahli keselamatan konstruksi atau melibatkan keselamatan konstruksi. Nah, jadi di sana pokja pemilihan atau melibatkan yang bersertifikat itu harus menilai kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh PPK. Nah, jadi di awal PPK tugasnya menetapkan RPP, rencana pelaksanaan rencana persiapan pengadaan. Jadi PPK ini mempersiapkan RPP, di dalamnya ada spesifikasi, ada di dalamnya sistem keselamatan konstruksi. Jadi di dalam sistem keselamatan konstruksi tersebut termuat adanya identifikasi bahaya. Nah, jadi langkah pertama tugas daripada pokja pemilihan adalah review RPP tersebut. Begitu RPP diberikan oleh PPK ke pokja pemilihan atau UKPBJ, maka pokja pemilihan ini melakukan review. Pertanyaannya, review apa? Review spesifikasi HPS, salah satunya mengreview sistem keselamatan konstruksi. Dalam melakukan review ini, disinilah pertama dibutuhkan adanya sertifikat. Siapa yang mereview? Yang mereview pokja pemilihan. Pokja pemilihan wajib mempunyai sertifikat ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi atau sertifikat petugas keselamatan konstruksi. Kalau mereka tidak mempunyai sertifikat ini, maka wajiblah melibatkan pihak-pihak atau personil yang memiliki sertifikat yang disebutkan tadi. Nah, jadi pada saat review akan kelihatan bahwa yang mereview siapa? Kalau pokja pemilihan yang tidak mempunyai sertifikat ahli K3 atau ahli keselamatan konstruksi tadi atau petugas keselamatan konstruksi tidak punya sertifikat itu, maka pokja pemilihan cacat hukum melakukan review terhadap sistem keselamatan konstruksi. Jadi dokumen pemilihannya juga berikutnya menjadi cacat karena dia tidak punya kompetensi atas penilaian identifikasi bahaya itu. Jadi kepada pokja segeralah untuk mempersiapkan diri memiliki sertifikat tersebut. Kalau belum memiliki sertifikat maka harus direkrut. Ya, kalau usahakan ASN yang di kabupaten kota tersebut yang memiliki sertifikat tersebut. Apabila ASN di
provinsi, kabupaten kota tidak memiliki sertifikat, apa langkah? Maka upayakan dibuat sebuah penunjukan seperti penunjukan konsultan perencana, konsultan pengawas, atau ini perorangan. Ada SK, diterbitkan SK oleh ketua UKPBJ untuk mengangkat. Jadi honornya dari mana? Maka ditanggung oleh APBD. Ya, jadi untuk itu Pokja pemilihan harus memastikan review terhadap sistem manajemen konstruksi ini yang di dalamnya ada identifikasi bahaya dinilai oleh Pokja. Saat review maka harus mempunyai sertifikat ahli K3 tadi, atau ahli keselamatan konstruksi, atau sertifikat petugas keselamatan konstruksi tersebut. Nah, jadi kalau Pokja nggak punya, libatkanlah dari pihak luar dengan membuat SK pengangkatan. Itu saat pertama sekali RPP diterima oleh Pokja pemilihan. Berikutnya pada saat evaluasi RKK yang disampaikan oleh peserta tender. Peserta tender diwajibkan juga menyusun RKK ini adalah yang mempunyai sertifikat, minimal ahli K3 konstruksi, mempunyai sertifikat. Dan juga di dalam dokumen pemilihan disebutkan peserta tender wajib menyampaikan personil manajerial yang mempunyai sertifikat. Nah, personil manajerial ada pelaksana, ada juga petugas SMKK-nya nanti yang punya sertifikat. Oleh karena peserta juga mempunyai sertifikat, maka yang menilai RKK ini seperti regulasi tadi juga harus punya sertifikat. Jadi peserta diminta juga memiliki sertifikat ahli K3, maka yang menilai RKK ini juga harus memiliki sertifikat. Jadi Pokja juga harus membekali diri memiliki sertifikat dalam menilai RKK yang disampaikan oleh peserta tender. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau Pokja pemilihan menilai, mereview tanpa mempunyai sertifikat? Ada berita acara review RKK tapi tak punya sertifikat, ditandatangani oleh Pokja tanpa melibatkan ahli K3 dari luar. Dan juga pada saat evaluasi RKK dinilai RKK oleh peserta, dinilai RKK oleh Pokja pemilihan atas dokumen penawaran peserta tender, maka juga Pokja pemilihan harus memiliki sertifikat. Jadi tugas Pokja pemilihan atas RKK ini ada dua. Pertama, pada saat review dia harus menggunakan sertifikatnya. Begitu juga pada saat menilai evaluasi RKK, dia harus memiliki sertifikat. Jadi Pokja pemilihan harus memiliki sertifikat. Kalau saat ini hampir seluruhnya Pokja pemilihan belum memiliki sertifikat, maka perlu dilakukan sertifikasi K3 tersebut. Kalau belum ada, maka itu tadi harus melibatkan petugas personil yang memiliki sertifikat dalam rangka dua tahapan tugas daripada Pokja pemilihan. Pertama, pada saat review RPP yang di dalamnya ada identifikasi bahaya atas setiap tahapan kegiatan. Kedua adalah pada saat menilai RKK tersebut. Sehingga nanti Pokja pemilihan tidak dianggap tidak berkompeten melakukan review RKK, dan jangan sempat dianggap tidak mempunyai kompeten dalam menilai RKK yang disampaikan oleh peserta tender. Kalau tidak mempunyai sertifikat sementara, maka wajiblah melibatkan personil yang memiliki sertifikat K3 atau memiliki sertifikat ahli keselamatan konstruksi, atau yang memiliki sertifikat
petugas keselamatan konstruksi. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Kita jumpa pada konten-konten lainnya pada channel YouTube kita, yaitu Kasiman Brutu Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.